Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Mahmud dari kelas II 20C5 Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja memenuhi syarat penilaian tugas dari mata kuliah K3 semester 6. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Perabot Kayu di Dunia Perabot Kecamatan Blank PD, Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal ditulis oleh Rahmanita, Junadiis, Muhammad Iqbal Pahlevi, Jar Malisa pada tahun 2022. Nah, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia, kerugian terhadap proses maupun merusak harta benda yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri. Kejadian kecelakaan kerja terjadi akibat serangkaian peristiwa atau faktor-faktor sebelumnya, di mana jika salah satu bagian dari peristiwa atau faktor tersebut dihilangkan, maka kejadian kecelakaan kerja tidak akan terjadi. Penyebab kecelakaan kerja digolongkan menjadi dua. Yang pertama, unsafe action atau tindakan manusia yang tidak mematuhi aturan keselamatan. Yang kedua, unsafe condition adalah keadaan tempat atau lingkungan kerja yang tidak aman. Nah, industri mebel adalah salah satu dari banyaknya bidang industri yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Dalam pengerjaan bahan baku menjadi produk mebel siap digunakan dilalui beberapa tahap seperti memotong, penyerutan, pengukiran, pengaplasan, dan proses finishing. Produk yang pada umumnya dihasilkan oleh industri mebel antara lain pintu, kursi, jendela, meja, dan produk-produk hasil olahan kayu lainnya yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari. Namun, ketika proses pengolahan bahan baku dilakukan pada kayu agar dijadikan hasil mebel, menimbulkan risiko pada terjadinya kecelakaan kerja, seperti jatuh, tertimpa sesuatu, teriris, dan lain sebagai akibat adanya unsafe action atau unsafe condition. Hal inilah yang menjadikan peneliti melakukan penelitian tentang risiko kecelakaan kerja pada pekerja mebel kayu dunia di Kecamatan Blank PD, Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pekerja di perabot kayu berjumlah 5 orang, yaitu 3 orang yang peran utama, karyawan di perabot kayu 1 orang yang peran pendukung, yaitu penanggung jawab, 1 orang yang peran kunci, yaitu pemilik usaha. Alat yang digunakan untuk mengambil data adalah pedoman wawancara yang berisi jumlah pertanyaan yang telah disiapkan. Dari hasil penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan cara yang dilakukan melalui wawancara. Nah, hasil penelitiannya yang pertama, faktor manusia dengan kecelakaan kerja. Salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia, misalkan menggunakan alat pelindung diri, pengetahuan dan perilaku dalam bekerja. Kesalahan-kesalahan disebabkan oleh pekerja dan karena sikap yang tidak wajar seperti terlalu berani, sembrono, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, melamun, tidak bekerja sama, dan kurang sabar. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih kurangnya pengetahuan pekerja mengenai pentingnya menggunakan APD, tidak adanya kesediaan APD yang lengkap di tempat kerja, dan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai berbahayanya risiko kecelakaan kerja yang terjadi di perabot kayu. Yang kedua, ada faktor mekanik dengan kecelakaan kerja. Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah faktor mekanik, kondisi mesin. Fungsi manusia dalam hubungan manusia dan mesin dalam rangkaian produksi adalah sebagai pengendali jalannya mesin tersebut, termasuk juga tata letak penempatan mesin. Semakin jauh letak mesin dengan bekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, berdasarkan pengamatan peneliti tentang faktor mekanik sangat bagus karena pengecekan alat dilakukan tidak hanya setiap 6 bulan sekali, melainkan setiap hari. Dan sebenarnya pelatihan yang berantakan dapat menimbulkan kecelakaan kerja tidak hanya karena konsentrasi bekerja. Saat bekerja dapat
cegah terjadi kecelakaan kerja karena peralatan yang berantakan pasti dan mengganggu para pekerja ketika ingin lewat ke sana kemari. Kondisi mesin yang kurang baik juga memicu kejadian kecelakaan kerja karena peralatan kurang baik dan mengakibatkan terjadi kecelakaan kerja. Faktor lingkungan dengan kecelakaan kerja. Tidak semua pekerja mengetahui bahwa lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti tentang lingkungan kerja yang ada memang panas, serta keadaan perabot yang berantakan walaupun berada di luar dan terbuka, tapi ketika cuaca sedang panas maka perabot akan terasa semakin panas. Berdasarkan dari identifikasi bahaya pada proses produksi pembuatan pengaman kaca, ditemukan 9 sumber potensi bahaya, diantaranya kondisi lingkungan kerja, pecahan kaca, sikap kerja, panel listrik, kabel yang berserakan, tempat kerja panas, genangan air dan bahan kimia yang berbahaya, barang yang berserakan dan genangan air. Nah, setelah melakukan pengamatan dan observasi, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor manusia salah satunya penggunaan APD berjalan dengan baik di mana pekerja perabot menggunakan APD. Tapi APD yang digunakan hanyalah masker, sepatu boot, dan sarung tangan, dan pemilik usaha juga menyediakan sebagai APD tambahan, dan selebihnya mereka membawa dari rumah masing-masing, dan pengetahuan mereka mengenai bahaya kecelakaan kerja di perabot juga masih kurang. Faktor mekanik, peletakan alat, dan pengecekan alat sebelum bekerja sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, dan seharusnya peletakan dilakukan sesuai dengan besar dan beratnya alat tersebut dan tidak berantakan sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Faktor lingkungan kerja juga berperan penting. Lingkungan tempat kerja yang nyaman, kebisingan, dan cuaca yang berubah-ubah dapat menimbulkan penyakit bagi pekerja, dan semua itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan pekerja. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, dapat disarankan sebagai pemilik usaha menyediakan APD yang cukup sesuai dengan potensi bahaya yang ada, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, membuat izin usaha kepada dinas terkait. Bagi pemerintah, pentingnya melakukan pengawasan terhadap perabot yang terdapat di wilayah setempat. Untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri yang tepat dan berstandar. Nah, bagi para pekerja dapat menggunakan APD secara lengkap dan memperhatikan kondisi lingkungan dengan terus menggunakan APD selama di perabot. Bagi pekerja, untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja agar dapat mencapai produktivitas kerja yang maksimal dan terhindar dari kecelakaan akibat kerja. Melakukan sosialisasi terhadap pentingnya alat pelindung diri kepada setiap pekerja tingkat menengah untuk diberi pengetahuan yang tepat terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.